Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Hari ini saya ada di Pelabuhan Perikanan Idi. Nah, ini pelabuhan ini ya, ini diresmikan. Sebenarnya sudah lama, tapi ini pembangunannya yang seperti ini diresmikan tahun 2012 lalu oleh Gubernur Irwandi Yusuf. Ini pelabuhannya. Nah, untuk apa hari ini kita di pelabuhan? Karena saya mendengar keluhan dari ada ratusan masyarakat yang menjadi buruh di pelabuhan ini, dan juga ada puluhan ini pedagang, ini kios-kios yang ada di dalam pelabuhan. Ini banyak, ada puluhan di sini, dan juga termasuk di belakang kantor pengelola pelabuhan. Di belakang sana ada juga banyak kios-kios. Nah, saya mendengar keluhan dari masyarakat di sini, terutama ada buruh 300 lebih yang terdaftar, belum lagi yang tidak terdaftar, mengeluhkan tentang aktivitas pelabuhan yang pengelolaannya itu merugikan menurut mereka. Dan saya juga ingin dengar dari mereka langsung dan dari para pedagang di sini, apa yang terjadi sehingga dikeluhkan. Nah, setahu saya beberapa tahun yang lalu saya sering di pelabuhan sini, dan setiap siang seperti ini di warung-warung seperti ini penuh orang makan siang. Tapi belakangan ini ya, saya belakangan ini baru beberapa bulan ini sering mampir ke sini lagi yang seramai dulu. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kita ingin dengar langsung. Ini salah satu pedagang, Ibu Ernita. Kita ingin dengar dari Ibu Ernita, ada apa nih sebenarnya? Nah, ini kita sudah dengan Ibu Ernita, salah satu pedagang di sini. Nah, kita ingin dengar dari Ibu Ernita ini, apa sebenarnya yang terjadi sejak beberapa tahun ini, sehingga beliau juga ini kan, ini dagangnya di sini agak sepi nih, agak seperti dulu nih. Nah, Bu Ernita coba bisa jelaskan kenapa nih agak sepi belakangan ini, kenapa? Yang pertama, bot nggak pulang kemari. Nah, udah itu, ya botnya masing-masing di gudang sendirilah. Nah, pulang ke gudang, nggak bongkar di sini lagi, makanya kami keadaan udah kayak gini dah. Kenapa bot nggak bongkar di sini, Bu? Teke-teke udah punya gudang sendiri, nggak bongkar lagi di sini, bongkarnya di gudang masing-masing. Kalau dulu orang itu bongkarnya di sini, pulang bot ke tempatnya sendiri. Nah, gitu. Ibu sewa di sini ya? Iya, sewa. Berapa sewa, Bu? 2.800.000 sekian. Ya. Itu bayarnya kemana? Bayarnya ke TPI. Ke pengelola di sini ya? Iya. Ini tahun ini udah bayar, Bu? Tahun ini belum, Pak, belum ada duit. Kenapa, Bu? Belum ada duit ya? Belum ada duit. Ini apa? Dagangannya kayak mana sekarang, Bu? Sejak kapan nih agak sepi gini, Bu? Pokoknya dalam tahun inilah, kalau kita kira yang sepi kali dalam tahun ini. Udah itu kata TPI, kata orang TPI, bot mau dikembalikan kemari. Tahu-tahu ternyatanya udah setahun, orang Muge hari itu dipindahkan ke sana, nggak balik lagi kemari. Makanya kami kayak gini sepi, nggak ada lagi yang Muge Ampera, nggak ada lagi di sini. Kalau dulu ada di situ. Makanya kami kayak gini keadaan, udah jualan pun nggak laku, 2 bambu aja pun nggak laku jualan. Itu orang jualan mie itu 30.000 satu hari laku. Duit apa? Satu hari 30.000. Itulah sedihnya kami sekarang, Pak. Entah nggak tahu lah. Kayak mana, Bu? Sebenarnya biar rame kayak mana, Bu? Biar dagangannya rame. Kalau biar dagangannya rame, kami minta bantu sama bapak-bapak ini. Botnya biar dibongkar di sini. Habis bongkar orang tuh bisa lah pulang ke gudangnya masing-masing, kan gitu ceritanya. Harusnya botnya bongkar di mana, Bu? Ya di sinilah, di sini bongkar gitu. Di pelabuhan ini. Iya. Itu baru beres, Pak. Jadi orang pun udah rame. Ini masing-masing gudang sendiri orang itu.
Kami udah berontak juga kemarin, kami tanya, boleh kami bayar sewa Pak? Jadi kayak mana caranya? Bot biar kemari nggak bisa lagi ditarik. Kayak mana caranya? Katanya kayak gitu sama kami. Bisa ditarik gimana maksudnya? Pokoknya botnya biar balik lagi kemari, bongkar di sini. Nanti orang itu udah siap bongkar pulang ke gudang masing-masing kan gitu ceritanya. Kalau dulu banyak bot di sini rame sampai malam. Bu, biasa satu hari berapa dulu? Kalau dulu 1,5 juta laku satu hari 2 juta gitu. Sekarang 300 saja pun payah kita cari duit. Ya. Itu belum lagi modal ya? Iya, kadang-kadang tambah modal, selalu tambah modal. Ya, makasih Bu ya. Iya. Nah, ini saya juga sudah ketemu dengan salah satu pengurus organisasi buruh di Pelabuhan ID. Namanya Rahmat. Nah, sekarang kita coba dengar ini apa keluhan buruh di ID. Coba Rahmat sampaikan. Yang terutama keluhan kita di sini masalah bot-bot bongkar yang tidak berdermaga di tempat yang telah disediakan seperti dibilang kemarin. Habis itu menyangkut dengan karena di sini buruh mencapai sekitar 300 lebih pekerja. Jadi menyangkut dengan kapal-kapal yang tidak dibongkar lagi di sini, karena kami selaku buruh yang ada di Pelabuhan ID merasa mengeluh dengan terhadap bot-bot yang telah tidak membongkar lagi di sini, karena mereka sudah punya gudang-gudang pribadi. Jadi di belakang saya ini kawasan pedagang Ampera namanya di sini. Pedagang Ampera ini adalah pedagang yang langsung membeli ikan ke bot-bot yang singgah di sini. Jadi mereka membeli ikan dengan harga yang mungkin murah, kemudian mereka berjualan lagi di sini. Nah, disinilah orang kalau ingin membeli ikan khusus untuk ikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat ya. Kalau ikan-ikan besar itu sudah di tempat yang lain, itu dikirim ke mungkin kualitas ekspor, nggak dijual di sini. Nah, ini yang khusus dikonsumsi. Nah, inilah pasarnya. Jadi nanti kita coba dengar keluhan dari pedagang Ampera ini apa sebenarnya dengan tidak banyaknya bot yang tidak membongkar di sini. Apa ya kerugian yang mereka alami. Jadi sekarang kita dengarkan dari mereka. Ini saya sekarang sudah ketemu dengan Pak Mahmudin, ini salah satu pedagang Ampera di sini. Saya ini Wakil Panglima Aceh Timur. Wakil Panglima Aceh Timur, Balai Timur, Panglima 05. Gam. Oh, Wakil Panglima Gam. Saya Wakil Panglima Gam Aceh Wakil Timur. Panglima Gam dan juga ini Semat dan juga ini kan atas nama saya ini Mahmudin bin Abu Bakar Sani. Garis merah namanya Raja Sani. Raja Sani. Dan ini juga sebagai yang melakukan usaha di sini ya. Ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan ya. Ini dampak dari bot-bot yang tidak melakukan bongkar muat di sini. Ya. Kemarin kita sudah dengar dari pedagang yang berjualan di kios-kios milik pelabuhan. Nah, sekarang kita dengarkan langsung dampak yang dirasakan oleh para pedagang Ampera. Nih Bang, coba sampaikan Bang. Ini kita ngomong di atas masyarakat kebutuhan orang ramai. Bukan untuk kepentingan. Bukan. Untuk Kan mesti menol kan. Bot mesti harga ada blow adron langsung Pak Bot Hino. Ya. Kan? Mesti harganya 20.000 mesti sekilo kan. Tentu mekat kan lebih. Ya kan mekat mesti harga 25 mesti. Nah, kemudian dari gudang di luar pelabuhannya kan itu longkot sih. ya, di bawahnya lah. Di bawahnya lah. Jadi awak dorong kaki. Jadi kamu kata-kata hanya mau aja. Kan tapi kalau kamu payah. Talu pasaran. Talu pasar. Oh, ini dampak-dampak ini. Yang lem tentang masalah perikanan. Ini kan Alpandroni terkait dengan sepi ya. Semua mesti pertama semua bot ini. Yang kedua mengkut. Jadi menurut drone kiban supaya stabil kiban. Awak drone pi hudik kiban.
Nya nana lu doh bi keputusan karena bulan dari kan perut ron mesti menunggu ron kan. Misalnya bot kan karena bongkar hidi mandum, udah dua. Nya hino kan harganya kan sama mandum hino, harga dalam pelabuhan. Nah, maksudnya kimpan harapan upah bot harus bongkar hino mandum, gudang harus lain. Memang aturan sih, Pak. Aturan ya. Nya aturan sih menolak. Masaknya kagak pegat ke rakyat. Nah, ke masyarakat. Nya talu lah ke pusing ngonyo wong dinas ngonyo kan bisa talu ngan sipil. Ya.